Inilah momen terakhir dari Fausto Amodei, sang penyanyi dan penulis lagu legendaris asal Italia yang sepanjang hidupnya menentang ketidakadilan melalui nada dan kata. Sebelum meninggal pada 18 September 2025, di usia 91 tahun, ia sempat berujar sesuatu yang membuat banyak orang terdiam. Musik tidak pernah netral, ia selalu berpihak pada hati nurani. Kalimat itu bukan sekadar perpisahan, tetapi cermin dari seluruh perjalanan hidupnya. Seorang seniman yang tidak pernah tunduk pada kekuasaan, bahkan ketika suaranya dilarang, karyanya disensor, dan idealismenya dianggap berbahaya. Fausto Amodei bukan sekadar musisi, ia adalah saksi dan penggerak sejarah Italia pasca perang. Lahir di Torino pada 1934, ia tumbuh di tengah luka sosial yang belum sembuh, masa di mana bangsa mencari jati diri setelah fasisme, dan rakyat mulai bersuara lewat lagu. Dari sinilah lahir Cantaceronace, kelompok yang ia dirikan pada 1958 bersama sekelompok penyair dan pemusik muda yang lelah dengan lagu-lagu kosong di radio. Mereka ingin menulis tentang kebenaran, bukan sekadar cinta yang manis. Namun, apa yang dimulai sebagai gerakan budaya kecil segera berubah menjadi api politik yang membara. Lagu-lagu Amodei, seperti Per i morti di Reggio Emilia, menjadi nyanyian bagi kaum pekerja, mahasiswa, dan mereka yang berani menentang kekerasan negara. Ia tidak hanya menulis musik, ia menulis sejarah dengan melodi. Anehnya, semakin keras ia menyuarakan keadilan, semakin sunyi dunia di sekelilingnya. Banyak media menganggapnya terlalu berbahaya, terlalu radikal. Tapi bagi pendengarnya, ia adalah suara hati rakyat. Kini, setelah kepergiannya, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah rahasia sebenarnya dari keteguhan Amodei? Apakah ia menyembunyikan sesuatu di balik ketenangan suaranya yang lembut namun menusuk itu? Kisah ini bukan sekadar tentang seorang musisi tua yang pergi dengan tenang. Ini adalah kisah tentang keyakinan yang tidak pernah padam. Tentang seorang pria yang percaya bahwa lagu bisa mengguncang sistem, dan bahwa satu suara, jika cukup jujur, bisa mengubah dunia. Untuk memahami siapa sebenarnya Fausto Amodei, kita harus kembali ke Italia pada tahun 1950-an, sebuah negeri yang baru saja keluar dari kegelapan perang dan berusaha menemukan suaranya sendiri. Di tengah puing-puing moral dan politik itulah lahir seorang pemuda dari Torino yang percaya bahwa musik bukan sekadar hiburan, melainkan senjata untuk menyadarkan nurani. Fausto Amodei memulai karirnya di dunia musik rakyat dengan cara yang nyaris sunyi. Ia bukan penyanyi glamor, tidak pernah mengenakan jas mahal atau tampil di televisi dengan senyum buatan. Ia hanya membawa gitar, suara yang jujur, dan keberanian untuk mengatakan hal-hal yang tak berani diucapkan orang lain. Bersama kelompok Cantaceronace, ia menjadi pelopor gerakan musik yang disebut banyak orang sebagai La Canzone di Protesta. Lagu-lagu perlawanan. Di masa itu, Italia masih dikuasai oleh bayang-bayang fasisme dan tekanan politik. Lagu-lagu di radio cenderung ringan, romantis, dan apolitis. Tapi Amodei datang dengan sesuatu yang lain. Ia menulis tentang penderitaan, ketakutan, dan darah rakyat di jalanan. Lagu terkenalnya, Per i morti di Reggio Emilia, ditulis pada tahun 1960 setelah tragedi penembakan terhadap para pengunjuk rasa buruh oleh polisi. Lagu itu mengguncang negeri, sederhana, tapi penuh amarah yang ditahan. Dalam waktu singkat, lagu tersebut menjadi simbol perlawanan. Dinyanyikan dari pabrik hingga kampus. Namun keberaniannya membawa konsekuensi.
Pemerintah saat itu menganggapnya provokatif, media menuduhnya menyebarkan agitasi, dan beberapa lagunya sempat dilarang disiarkan. Tapi justru di titik inilah legenda Amodei terbentuk. Ia menjadi ikon bagi generasi muda yang haus akan kebenaran, sosok yang menggunakan nada dan kata sebagai peluru moral. Fausto Amodei bukan tipe seniman yang mencari ketenaran. Ia lebih seperti seorang kronikus, mencatat denyut masyarakat melalui musik. Dalam setiap lagu, ia menghidupkan semangat sosialisme, kemanusiaan, dan keadilan tanpa slogan yang kosong. Gaya liriknya dipengaruhi oleh Georges Brassens, penyanyi Perancis yang dikenal karena satirnya, tetapi Amodei memberinya cita rasa Italia. Lebih tajam, lebih emosional, dan lebih politis. Tema besar dalam karya-karyanya selalu berpusat pada kebenaran dan tanggung jawab moral seniman. Ia menolak kompromi, menolak untuk menyenangkan pasar, dan justru menemukan jati diri dalam keberanian. Dalam dunia yang mulai dikuasai industri musik dan sensasi, Amodei memilih jalur yang sepi, jalur idealisme. Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, meski gelombang musik pop dan disko merajai, Amodei tetap mempertahankan suaranya yang jernih dan sederhana. Ia tidak pernah mengejar panggung besar, ia lebih suka bernyanyi di ruang kecil, di hadapan orang-orang yang benar-benar mendengarkan. Itulah yang membuatnya unik, ketenaran tidak pernah menjadi tujuannya. Hanya pesan yang ingin ia sampaikan. Di balik ketenangan dan kesederhanaannya, tersembunyi sosok yang keras kepala dalam prinsip. Ia seringkali dianggap sulit, bahkan oleh rekan-rekannya sendiri, karena tidak mau menyesuaikan diri dengan tren zaman. Tetapi justru karena itu, warisan Fausto Amodei menjadi sesuatu yang abadi. Ia tidak pernah membiarkan dirinya dilupakan oleh suara-suara palsu. Ia tetap menjadi lambang keberanian seniman untuk berkata benar, meski dunia memilih diam. Kini, setelah kepergiannya, dunia musik Italia seakan kehilangan suara nuraninya. Lagu-lagu Amodei tidak hanya menceritakan masa lalu, mereka menegur masa kini. Dan mungkin, disitulah rahasia sejati dari Fausto Amodei. Ia tidak menulis untuk zaman tertentu, tetapi untuk hati manusia yang selalu mencari makna di tengah kebisingan. Kisah kebangkitan Fausto Amodei tidak pernah ditandai oleh sorotan lampu panggung, tetapi oleh keheningan yang berubah menjadi gema. Ia bukan bintang yang tiba-tiba bersinar di layar kaca. Ia adalah bara kecil yang menyala perlahan, membakar kesadaran publik selama puluhan tahun. Perjalanan musiknya dimulai dari kamar kecil di Torino, di mana ia menulis lagu-lagu dengan gitar tua dan selembar kertas kusam. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersimpan kemarahan yang mendalam terhadap ketidakadilan. Saat pemerintah berusaha menekan suara rakyat, Amodei justru menulis lagu yang berbicara tentang darah dan air mata. Per i morti di Reggio Emilia, lahir dari rasa duka yang tulus. 5 orang buruh ditembak mati karena menuntut hak mereka, dan Amodei menjadikan tragedi itu abadi lewat musik. Lagu itu menjadi titik balik. Ia tidak lagi hanya musisi lokal, ia menjadi simbol perlawanan. Kaum buruh menyanyikannya di pabrik, mahasiswa menyanyikannya di barikade. Bahkan para penyair mengutipnya dalam tulisan mereka. Tapi bersama dengan ketenaran itu, datanglah badai, sensor, ancaman, dan isolasi. Beberapa radio menolak memutar lagunya, sebagian penguasa menganggapnya penghasut. Namun Fausto Amodei tidak mundur. Justru di sanalah ia menemukan makna sejati dari keberanian. Musik bukan hiburan, katanya dalam sebuah wawancara lama, ia adalah kesaksian.
Dan kesaksian itu membuatnya kehilangan banyak hal. Undangan tampil, kontrak, bahkan teman-teman yang takut terseret dalam kontroversi. Tapi ia tetap bernyanyi, dengan suara yang lembut. Namun menusuk, membawa pesan yang lebih kuat daripada teriakan politik manapun. Tahun-tahun berikutnya adalah masa kesunyian dan refleksi. Saat dunia beralih ke pop dan disco, Amodei kembali ke akar. Ia mengajar, menulis, dan meneliti musik rakyat Italia. Ia percaya bahwa akar budaya harus dijaga, karena tanpa itu bangsa kehilangan jiwa. Namun dalam kesunyian itu pula, legenda Amodei tumbuh. Generasi baru mulai menemukan kembali lagu-lagunya, mengunggahnya ke platform digital, dan menyanyikannya ulang di konser-konser kecil. Ironisnya, apa yang dulu dianggap terlalu politis, kini dianggap sebagai warisan budaya. Lagu-lagunya kembali hidup, bukan sebagai slogan, tetapi sebagai sejarah hidup bangsa. Para musisi muda mulai mengutip namanya, dan festival-festival folk di Italia Utara memberi penghormatan khusus baginya. Namun, di balik penghormatan itu, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Amodei kerap merasa kecewa melihat bagaimana musik modern kehilangan arah moralnya. Kita menyanyi tanpa makna, ujarnya suatu kali, padahal dulu setiap nada punya tujuan. Kalimat itu menggambarkan jiwanya yang selalu resah, seorang idealis yang hidup di dunia yang semakin sinis. Klimaks kisah hidupnya bukan pada puncak popularitas, melainkan pada momen ketika dunia akhirnya menyadari betapa berharganya keberaniannya. Ia meninggal dunia di kota kelahirannya, Torino, dengan tenang, dikelilingi oleh keluarga dan sahabat lama. Tapi setelah kepergiannya, Italia berduka, bukan hanya karena kehilangan seorang musisi, tetapi karena kehilangan suara nurani terakhir dari generasi yang pernah berjuang untuk keadilan melalui lagu. Warisan Fausto Amodei bukan hanya pada karya-karyanya, tetapi pada ketulusan yang ia tanam dalam setiap bait. Ia tidak menulis untuk dipuji, ia menulis agar dunia tidak lupa. Dalam setiap nada yang ia nyanyikan, ada pesan sederhana. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi diam jauh lebih berbahaya. Ada sesuatu yang selalu tersembunyi di balik senyum tenang Fausto Amodei, sesuatu yang bahkan penggemar terdekatnya sulit mengerti. Di panggung, ia tampak damai, nyaris suci, seolah seluruh hidupnya adalah doa bagi kemanusiaan. Namun di balik cahaya itu, tersimpan pergulatan batin yang panjang, antara keyakinan dan kesepian, antara idealisme dan pengorbanan pribadi. Bertahun-tahun kemudian, beberapa rekannya di Canta Ceronace mengaku bahwa Amodei sering menangis setelah konser. Ia tidak pernah merasa puas. Selalu takut pesan lagunya tidak cukup kuat untuk mengguncang nurani pendengar. Aku menulis untuk membuat orang berpikir, katanya suatu malam, tapi kadang aku merasa dunia sudah berhenti berpikir. Kata-kata itu, menurut salah satu sahabatnya, adalah bentuk keputusasaan yang halus, seperti api kecil yang berjuang untuk tidak padam. Di balik perjuangan sosialnya, ada harga yang harus ia bayar. Kehidupan pribadinya penuh keretakan yang jarang dibicarakan. Amodei mengorbankan banyak hal, waktu bersama keluarga, kesempatan karir besar, bahkan cinta. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa ia pernah menolak kontrak besar dari sebuah label musik nasional karena diminta mengubah beberapa lirik agar lebih netral secara politik. Ia menolak tanpa berpikir panjang. Jika aku harus memotong kebenaran demi uang, ujarnya, lebih baik aku berhenti bernyanyi. Keputusan itu membuatnya dijauhi industri, tetapi justru memperkuat reputasinya sebagai sosok tak
tergoyahkan. Namun seiring berjalannya waktu, dunia mulai berubah. Musik yang dulu ia gunakan untuk melawan ketidakadilan kini menjadi komoditas hiburan tanpa jiwa. Ia melihat para penyanyi muda berlomba mengejar ketenaran, bukan pesan. Dalam sebuah wawancara terakhirnya, ia berkata pelan, "Aku takut, suatu hari nanti lagu-lagu akan kehilangan maknanya." Dan saat itu terjadi, kita akan kehilangan hati kita. Pernyataan itu kini terasa seperti nubuat. Setelah kematiannya pada 18 September 2025, banyak media mengangkat kembali kisah hidupnya, bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk meminta maaf karena telah melupakannya. Surat kabar La Repubblica menulis, Italia berutang pada Fausto Amodei, bukan karena lagunya, tetapi karena keberaniannya untuk tetap jujur. Namun ada satu detail yang membuat publik terhenyak. Dalam catatan pribadinya yang ditemukan setelah ia meninggal, terdapat beberapa lirik yang belum pernah dipublikasikan. Salah satunya berjudul La Voce Taci, suara yang diam. Dalam bait terakhirnya tertulis, "Jika suatu hari aku tidak lagi menyanyi, dengarkan diamku, karena di sanalah lagu terakhirku." Baris itu kini dibaca banyak orang sebagai pesan perpisahan tersembunyi. Sebuah pengakuan seniman yang tahu bahwa waktunya hampir habis, tapi juga percaya bahwa suaranya akan terus hidup dalam keheningan dunia. Ketika kabar kematiannya menyebar, media sosial Italia dipenuhi ribuan pesan duka. Musisi muda menulis, "Kami tumbuh dengan lagu-lagumu, maestro." Para jurnalis menulis esai panjang tentang moralitas dan keberanian. Namun di antara semua itu, ada satu reaksi yang paling mengguncang. Ratusan orang berkumpul di Piazza Castello, Torino, bernyanyi bersama, Per i morti di Reggio Emilia. Tidak ada spanduk politik, tidak ada panggung, hanya suara manusia yang bergetar. Itulah momen di mana Fausto Amodei hidup kembali. Di tengah malam yang dingin, suaranya menggema dari ratusan bibir yang bergetar, membuktikan bahwa lagu yang lahir dari kebenaran tidak akan pernah mati. Dan disitulah, dalam kesunyian setelah lagu berakhir, Italia seolah mendengar bisikan terakhirnya. Jangan biarkan suara berhenti di tenggorokanmu. Teruskan, meski dunia tidak mendengar. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya tentang Fausto Amodei. Ia bukan ikon pop, bukan legenda rock, bukan pula pahlawan nasional dalam arti resmi. Namun setiap kali namanya disebut, ada getaran halus yang menyelinap di hati siapapun yang mengenalnya. Seolah kita sedang berbicara tentang seseorang yang tidak hanya menulis lagu, tetapi juga menulis nurani sebuah bangsa. Sebagai saluran yang mencoba memahami tokoh-tokoh besar dengan cara manusiawi. Kami melihat Amodei bukan sekadar penyanyi atau aktivis, melainkan arsitek moral dalam dunia musik. Ia membangun jembatan antara seni dan tanggung jawab sosial, di saat sebagian besar orang lebih memilih jalan aman. Tidak ada sensasi murahan, tidak ada pencitraan, hanya keberanian untuk tetap setia pada kata benar. Dan di dunia hiburan modern, sikap seperti itu hampir seperti mitos. Yang membuat Fausto Amodei berbeda adalah cara ia menolak menjadi legenda sementara masih hidup. Ia tidak ingin dipuja, ia ingin didengarkan. Itulah paradoks yang indah. Semakin ia menjauh dari sorotan, semakin besar pengaruhnya. Dalam diam, ia membentuk generasi penyanyi penulis lagu yang belajar bahwa kata bisa lebih tajam dari senjata, bahwa lagu bisa menjadi doa sekaligus protes. Tetapi di balik semua itu, ada rahasia kecil yang sering dilupakan. Amodei adalah seorang humoris. Ia mencintai satire, tawa lembut, dan ironi.
Ia tahu bahwa terkadang satu kalimat lucu dapat menyingkap kebenaran lebih dalam daripada 1000 pidato. Dalam banyak penampilannya, ia menyelipkan senyum kecil setelah menyanyikan baris yang paling pedih, seolah ingin berkata, "Jangan takut pada kebenaran, tersenyumlah padanya." Dari perspektif kami, inilah mengapa Fausto Amodei tetap relevan bahkan setelah kematiannya, karena ia tidak pernah menyerahkan moralnya pada zaman. Ia tidak mengikuti tren, tetapi membuat waktu tunduk pada integritasnya. Di era ketika musik sering kehilangan makna, nama Amodei terasa seperti pengingat bahwa seni sejati lahir dari keberanian untuk gagal, untuk melawan arus, untuk berbicara jujur bahkan saat tidak ada yang mau mendengarkan. Mungkin, disinilah mitos Fausto Amodei terbentuk, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tidak pernah menyerah pada kepalsuan. Ia tahu bahwa kebenaran tidak akan pernah menjadi lagu populer, namun tetap menyanyikannya sampai akhir. Ia bukan legenda yang dimahkotai oleh media, melainkan legenda yang dibentuk oleh kejujuran. Dan kini, giliran kita untuk bertanya, apakah dunia masih punya ruang bagi seniman seperti dia? Apakah generasi sekarang masih berani menulis lagu yang bisa membuat penguasa gelisah? Apakah kita masih mendengarkan, benar-benar mendengarkan, atau hanya menenggelamkan diri dalam kebisingan? Bagi kami, Fausto Amodei bukan hanya kisah masa lalu. Ia adalah pengingat bahwa setiap nada memiliki tanggung jawab, dan setiap seniman adalah saksi zamannya. Ia adalah bukti bahwa keheningan pun bisa bernyanyi, jika di dalamnya masih ada kebenaran. Ada keheningan yang indah setelah lagu terakhir berakhir. Begitulah cara dunia mengingat Fausto Amodei, bukan dengan tepuk tangan, tetapi dengan keheningan yang penuh makna. Karena di setiap keheningan itulah, gema suaranya masih hidup, bergetar di antara hati orang-orang yang pernah mendengarnya. Kini, setelah kepergiannya pada 18 September 2025, Italia tidak hanya kehilangan seorang musisi, tetapi juga kehilangan hati nurani yang jujur. Mereka yang tumbuh bersama lagu-lagunya, dari generasi tua hingga anak muda yang baru menemukannya lewat internet, merasakan sesuatu yang sama, nostalgia yang pahit, tetapi juga hangat. Lagu-lagu seperti Per i morti di Reggio Emilia, La ballata dell'emigrante, atau Noi siamo i ribelli, kini terdengar seperti surat cinta kepada masa lalu, masa ketika musik masih menjadi perlawanan, bukan komoditas. Di setiap kota tempat ia pernah bernyanyi, orang-orang mengenang sosoknya yang sederhana. Kemeja lusuh, gitar kayu, dan tatapan lembut yang selalu jujur. Tidak ada drama besar, tidak ada skandal. Hanya seorang pria yang percaya bahwa dunia bisa sedikit lebih adil jika seseorang berani menyanyikannya. Dan entah mengapa, keyakinan itu kini terasa lebih berharga dari apapun. Ketika dunia semakin bising, kita mulai merindukan ketenangan seperti miliknya. Kita rindu pada masa ketika satu lagu bisa membuat orang berhenti dan berpikir. Fausto Amodei tidak pernah menulis lagu untuk membuat kita bahagia. Ia menulis agar kita tidak melupakan siapa kita sebenarnya. Dalam setiap liriknya, ada pelajaran tentang keberanian, kejujuran, dan kesetiaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sering kita abaikan. Kini, ketika kita mendengar kembali suaranya yang serak namun hangat, ada sesuatu yang tersisa di udara, perasaan bahwa kita sedang menyentuh sejarah. Ia mungkin telah tiada, tetapi pesannya tetap hidup, selama masih ada seseorang yang berani bernyanyi tentang kebenaran. Dunia belum sepenuhnya kalah. Ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan, tapi sekarang Anda mengetahuinya.
Dan di antara ribuan suara yang datang dan pergi, nama Fausto Amodei akan selalu bergema, bukan karena ketenarannya, tetapi karena kejujuran yang ia tanam dalam setiap nada. Itulah warisannya, bukan hanya bagi musik Italia, tetapi bagi siapapun yang pernah percaya bahwa kata, melodi, dan hati bisa menjadi satu bentuk doa. Doa untuk dunia yang lebih manusiawi.